Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah basis data ini tepat pada waktunya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wildan Budiawan, STMkom, selaku dosen mata kuliah basis data, atas bimbingan dan arahannya selama proses perkuliahan. Kami dari kelompok 4 basis data telah melakukan laporan mengenai reverse engineering pada aplikasi Tokopedia. Di sini saya bersama teman-teman, pelaku saya Muhammad Galang Pangestu, dan ada Galung Marwan, Irma Rohmatillah, Ismail Muhammad, dan Yasmin Albar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang reverse engineering pada aplikasi Tokopedia. Dalam era digital yang semakin berkembang, aplikasi e-commerce seperti Tokopedia telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi transaksi jual beli secara online, tetapi juga memberikan berbagai layanan tambahan yang memudahkan penggunanya sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia telah menunjukkan inovasi yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi basis data untuk mengelola informasi pengguna, transaksi, produk, dan berbagai aspek operasional lainnya. Nah, dengan melakukan reverse engineering pada aplikasi Tokopedia, kami berharap dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam pengelolaan basis data di aplikasi tersebut. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi kami dalam mengembangkan aplikasi serupa di masa depan, serta memberikan kontribusi positif dalam bidang teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi umum produk digital tentang Tokopedia. Nah, Tokopedia ini adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menyediakan marketplace bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk mendukung proses belanja, mulai dari pencarian produk, transaksi pembayaran, hingga pengelolaan profil pengguna. Pengguna teknologi database Tokopedia memastikan manajemen data yang efisien dan aman, mendukung jutaan transaksi setiap harinya. Nah, ini ada beberapa scoop ya. Ada fitur pencarian. Nah, fitur pencarian ini Tokopedia dirancang untuk membantu pengguna menemukan produk dengan cepat dan efisien menggunakan teknologi pencarian canggih yang didukung oleh mekanisme SQL. Sistem ini dapat menangani jutaan permintaan pencarian setiap hari. Nah, fitur-fitur ini mencakup yang pertama auto complete yang memberikan saran pencarian otomatis saat pengguna mengetik kata kunci. Yang kedua, filter dan sortir ya, memungkinkan pengguna memfilter hasil pencarian berdasarkan kategori, harga, penilaian, dan parameter lainnya. Nah, yang ketiga, rekomendasi produk. Menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pencarian dan referensi pengguna. Nah, yang kedua adalah fitur transaksi. Fitur transaksi ini di Tokopedia memastikan proses pembelian yang aman dan lancar. Dan sistem ini menangani berbagai aspek dari proses pembelian, mulai dari keranjang belanja hingga konfirmasi pembayaran. Dengan dukungan MySQL ini untuk manajemen data yang efisien. Nah, fitur ini mencakupi pertama adalah keranjang belanja. Pengguna ini dapat menambahkan dan mengelola produk dalam keranjang belanja ya mereka sebelum melakukan pembelian. Yang kedua, metode pembayaran. Nah, mendukung berbagai metode pembayaran ini seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet termasuk OVO. Yang ketiga, pelacakan pemesanan. Nah, kita dapat melacak status pengiriman barang
secara real time melalui aplikasi. Yang keempat adalah sistem escrow, menjaga keamanan transaksi dengan menahan pembayaran hingga pembeli mengonfirmasi penerimaan barang. Nah, yang ketiga adalah fitur profil pengguna ya. Fitur profil pengguna ini memungkinkan setiap pengguna ini untuk mengelola informasi pribadi dan aktivitas belanja mereka. Dengan MySQL, Tokopedia dapat menyimpan dan mengatur data pengguna secara aman dan terstruktur. Nah, fitur ini mencakupi yang pertama informasi pribadi. Nah, kita dapat mengelola detail seperti nama, alamat pengiriman, dan informasi kontak. Yang kedua, riwayat pembelian. Nah, penyimpanan riwayat pembelian yang dapat diakses kapan saja oleh kita untuk melihat detail transaksi sebelumnya. Yang ketiga, wishlist yang memungkinkan kita menyimpan produk favorit mereka untuk pembelian di masa mendatang. Yang keempat, ulasan dan rating. Nah, kita dapat memberikan ulasan dan rating untuk produksi yang telah dibeli, membantu kita untuk membantu pengguna lain dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan fitur utama pencarian, transaksi, dan profil pengguna, Tokopedia berupa memberikan pengalaman belanja yang efisien, aman, dan personal. Nah, dukungan teknologi database MySQL ini memastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya di sini ada Physical Data Model atau PDM. Pada gambar 2.4 terdapat Physical Data Model dari sistem basis data Tokopedia yang kami gunakan. Pada PDM ini menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar tabel sistem basis data. Dalam model ini juga memvisualisasikan bagaimana data akan disimpan dan diakses oleh sistem. Pada PDM ini terdapat 15 tabel yang akan kami gunakan. Yang pertama ada tabel pengguna, tabel pesanan, tabel alamat, alamat pengguna, metode pembayaran, jenis pembayaran, transaksi, metode pengiriman, keranjang pesanan, detail keranjang pesanan, ulasan pengguna, lintasan pesanan, detail produk, dan kategori produk. Selanjutnya, ada script DDL dari ke-15 tabel tersebut. Selanjutnya ada Data Definition Language atau DDL script dari tabel-tabel tadi. Contohnya di sini ada tabel alamat di mana berisi informasi dari alamat pengguna yang memiliki atribut seperti alamat ID, alamat pengguna ID, nama jalan, nama kota, dan kode pos. Pada tabel alamat ini, alamat ID merupakan primary key dari tabel alamat. Sedangkan alamat pengguna ID ini merupakan foreign key yang merujuk kepada tabel alamat pengguna yang akan dijelaskan setelah ini. Tabel akan di-describe dan akan muncul seperti gambar tabel di layar. Selanjutnya ini kita akan meng-create tabel alamat pengguna. Pada tabel alamat pengguna terdapat atribut yang akan menghubungkan tabel alamat dan tabel pengguna, di mana atributnya alamat pengguna ID, dan alamat ID. Dengan primary key pada tabel ini adalah alamat pengguna ID, sedangkan pengguna ID dan alamat ID merupakan foreign key dari masing-masing tabel tersebut. Selanjutnya, bisa kita lihat ada script DDL untuk 13 tabel lainnya yang memiliki primary key dan foreign key yang sesuai. Selanjutnya, yang terakhir ini ada ERD, tabel ERD atau Entity Relationship Diagram. Dari ke-15 tabel tersebut,
dengan relasi dari masing-masing tabel, seperti tabel transaksi yang memiliki relasi dengan tabel pesanan, metode pembayaran, dan metode pengiriman. Tabel ulasan pengguna juga memiliki relasi dengan pengguna dan lintasan pesanan. Baik, selanjutnya yaitu ada insert data dummy, di mana di sini itu adalah proses dimasukkannya data dummy ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Untuk yang pertama itu ada insert info TP4 pengguna, di mana ini adalah insert info itu merupakan instruksi SQL yang digunakan untuk memasukkan data dummy ke tabel. Tabel di sini yaitu tabel pengguna, di mana di sini akan dimasukkan 5 kolom kepada tabel pengguna. Yang pertama yaitu ada pengguna ID, nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Bisa dilihat di sini yaitu ada pengguna ID dengan 001 dengan nama pengguna Jasmine Albar, dengan alamat emailnya itu jasmina@gmail.com. Untuk nomor teleponnya sudah tertera dan kata sandi juga tertera. Begitupun dengan baris ke bawahnya. Untuk selanjutnya itu ada insert info alamat, di mana di sini adalah proses memasukkannya data dummy ke dalam tabel alamat. Di sini ada alamat ID, alamat pengguna ID, nama jalan, nama kota, kode pos, di mana alamat ID yang pertama yaitu 301 dengan alamat pengguna ID-nya 201, lalu nama jalannya ada Jalan Budi Utama dan nama kotanya itu Bandung dengan kode pos yang sudah tertera. Begitupun selanjutnya yaitu beberapa instruksi untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat tadi yang berjumlah 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai query untuk setiap tampilan. Yang pertama itu ada pencarian produk. Di sana terdapat view pencarian produk maupun tampilan. Di sini kita mengambil gambar dari sebuah website Tokopedia untuk halaman pencarian MacBook. Lanjut pada SQL, di sini terdapat script select, yaitu mengambil sebuah atribut dari table. Contohnya seperti atribut produk ID, nama produk, kategori, jumlah stok, dan harga dari sebuah tabel TP4 produk yang diberi alias P. Lalu ada left join. Di sini left join merupakan bagian untuk menggabungkan atribut kategori produk ID yang akan dimasukkan pada TP4 kategori produk dan diberi alias sebagai K dan menjadi hasil seperti berikut. Right join mungkin sama saja seperti left join, sama-sama menggabungkan sebuah atribut ini yang berawal dari P titik lalu digabungkan pada TP4 detail produk dan diberi alias BP. Lanjut pada scriptware yaitu digunakan sebagai sebuah kondisi di mana jumlah stok yang berada pada tabel BP harus lebih dari 0. Di sini terdapat result atau hasil, ada produk ID, nama produk, kategori, jumlah stok, dan harga seperti apa yang tadi diambil dalam SQL tersebut. Lanjut untuk implementasi source code. Di sini terdapat result, produk select, hingga produk harga. Bagian ini yaitu memulai query dengan memilih kolom yang ingin diambil dari tabel yang terlibat. Langsung digunakan sebagai left join seperti tadi yang saya jelaskan. Digabungkan kategori produk ID, atribut kategori produk ID, dan juga kategori produk ID dari berbeda tabel. Untuk satu yaitu TP4 produk, untuk yang dua TP4 kategori produk
untuk agar menjadi sama. Adapun di sini right join yaitu menggabungkan kembali atribut produk ID dari berbedanya tabel TP4 produk dan TP detail produk. Lalu diberi kondisi di mana di mana jumlah stok dari tabel TP4 detail produk harus melebihi 0. Lalu lanjut pada get return result, yaitu digunakan untuk mengoleksi ataupun mengambil hasil dalam bentuk koleksi, lalu dikembalikan lagi result tersebut ke dalam fungsi dengan digunakan dalam dalam script return $result ini. Yang kedua itu ada profil. Di sini terdapat tampilan view profil pengguna, yang dimana di sana ada nama, mungkin alamat ataupun sebagainya. Dalam SQL-nya di sini mengambil atribut pengguna ID, nama pengguna, alamat pengguna, sampai nama pembayaran dari tabel TP4 pengguna dengan alias TP. Lalu digabungkan pengguna ID ke dalam TP4 alamat pengguna dengan alias TAP. Left join maupun right join juga menggabungkan, yang dimana atribut tersebut dimasukkan ke dalam tabel diperbarui, yaitu di sini TA, lalu di sini TMP. Lalu kembali untuk join mungkin tidak jauh berbeda dengan left maupun right, sama-sama menggabungkan sebuah atribut menjadi satu dalam satu tabel. Di sini yaitu menjadi atribut jenis pembayaran ID ke dalam tabel TMP. Lalu di sini ada hasilnya, yaitu ada alamat pengguna, nama jalan, nama kota, kode pos, metode pembayaran ID, dan juga nama pembayaran sesuai apa yang di awal kita memilih atribut tersebut. Di sini ada implementasi shortcode, mungkin sama saja seperti yang di awal, di mana dia memilih atribut yang akan diambil untuk memulai query tersebut, lalu digabungkan dengan disamakan, di mana pengguna ID dengan berbeda table, dan juga left join alamat, right join metode pembayaran, dan serta yang lainnya, maupun join itu sendiri. Dan tidak lupa dieksekusi dan juga dikembalikan lagi kepada fungsi. Lalu yang ketiga itu ada transaksi. Di sini terdapat halaman transaksi, yang dimana di sini terdapat ada sebuah item. Lalu di sini ada detail transaksi tersebut. Dalam SQL di sini terdapat atribut yang diambil, yaitu nama pengguna, nama produk, deskripsi produk, jumlah, tanggal pesanan, total pesanan, lalu dijadikan diambil dari tabel TP4 pengguna alias P. Lalu tidak lupa dengan menggabungkan semua atribut ke dalam tabel yang berbeda. Di sini TKP, TDKP, dan juga sebagainya. Dan juga di sini ditambahkan kondisi di mana status pesanan dalam kondisi true atau sudah benar. Di sini ada contoh resultnya, yaitu nama pengguna, nama produk, deskripsi produk, jumlah, tanggal pesanan, total pesanan, yang dimana di sini ada contoh Jasmine Albar dengan nama produk laptop, deskripsinya, jumlahnya 1, tanggal pesanan, serta harganya yaitu 20 juta. Lanjut pada implement source code, memilih atribut, lalu menggabungkan sebuah atribut tersebut, lalu tidak lupa diberi kondisi di mana status pesanan itu benar ataupun true.
lalu dieksekusi, lalu dikembalikan lagi kepada fungsi. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kami mendapatkan kesimpulan mengenai reverse engineering pada aplikasi Tokopedia. Pertama, struktur basis data. Melalui analisis reverse engineering, kami berhasil menguraikan struktur basis data Tokopedia yang menggunakan MySQL. Yang kedua yaitu ada pengelolaan data. Tokopedia memiliki mekanisme yang efisien dalam pengelolaan data pengguna, produk, dan transaksi. Yang ketiga yaitu ada optimasi dan keamanan. Kami juga mengevaluasi teknik dan strategi optimasi yang digunakan dalam basis data Tokopedia. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk peningkatan di masa depan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk kemajuan dan perbaikan lebih lanjut. Saya selaku moderator Muhammad Galang Pangestu dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.